Wanita ini dilemparkan ke kandang babi, tetapi dia sepertinya menikmati berguling-guling di dalamnya. Adik perempuannya mengejek dia. Dia mengambil segenggam kotoran dan menyebarkannya di wajahnya. Dayang buru-buru mencegah. Lalu mengantar adik perempuan meninggalkan. Melihat Haolan tanpa henti menyebarkan kotoran di wajahnya. Dia mengucapkan orang gila lalu buru-buru meninggalkan. Tapi mereka pergi belum lama Haolan sudah mau muntah. Adik perempuan tidak bisa menahan penghinaan ini sehingga memberitahu hal itu kepada ibunya. Sang istri jahat mau memasukkan racun kepada Haolan. Pada malam hari Dayang masih lihat Haolan bermain-main. Segera meletakkan nasi basi untuknya. Berkata malam hari ini yakin dia mati. Haolan segera memegang mangkuk nasi itu. Terus memasukkan ke mulut. Dia tidak lupa memuji enak. Apakah Anda bahkan layak makan nasi basi? Tiba-tiba Haolan merasa sangat sakit. Lalu jatuh ke tanah. Dayang mendekati untuk mengecek apakah Haolan sudah mati. Tak duga dipukul sampai pingsan oleh Haolan. Lalu menyebarkan kotoran di wajahnya. Ternyata Haolan tidak gila. Dia hanya sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia baru saja mau melarikan diri sudah ditemukan oleh prajurit. Dihormati sebelumnya, kalian berdua adalah tuan dan pelayan. Prajurit sudah melepaskan dia. Di sisi ini Dayang datang untuk menyelesaikan jenazah Haolan. Mereka mengira Dayang itulah Haolan. Begitu dia bangun, dia dipukuli. Lalu dimasukkan karung lalu mengubur di sebuah pohon. Pada saat ini Haolan sudah keluar. Diselamatkan oleh seorang gadis yang berdiri di luar. Dan pemilik gadis itu adalah pedagang nomor 1 di negara V. La Bête Vie. Dia menghabiskan sejumlah uang banyak untuk membeli sebuah permata. Tapi lalu dia mengembalikan permata itu untuk pemilik. Hanya mengambil kotaknya. Semua orang berpikir dia seperti orang bodoh. Tak duga ada orang tidak mau permata tapi hanya mengambil kotak. Tapi La Bête Vie dengan tenang berkata, hanya perlu hal yang aku menyukai. Bagaimana bahkan ratusan atau ribuan miliar? Semua orang tidak berkata apapun. Pada saat ini sekelompok wanita diseret ke panggung seperti barang. La Bête Vie bertindak. Tapi dia tidak membutuhkan wanita. Menghabiskan uang banyak untuk membeli seorang gadis jelek. Tidak hanya membuat semua orang tidak paham apapun. Bahkan saya tidak paham. Ternyata La Bête Vie membeli permata lalu mengembalikannya hanya karena mau lebih terkenal. Seperti menghabiskan uang untuk lebih terkenal. Dan pembelian wanita jelek. Ternyata dia sudah tahu. Bekas luka di wajahnya palsu. Gadis di depan memang cantik. Haolan pulang rumah V. Sepanjang hari tidak makan dan minum. La Bête Vie tidak menahan lagi. Bertanya dia apa masalahnya. Haolan segera berkata semua dengan jujur. Dia pernah orang kaya. Tapi karena pintar sekali sehingga dibenci oleh ibu tiri. Dia menyuruhnya ke hutan lalu mendorong Haolan ke sungai. Untungnya dia diselamatkan oleh seseorang. Diam-diam pulang rumah. Tapi hanya lihat ibunya didorong ke dalam sumur. Sejak itu dia hidup untuk membalas dendam ibu tirinya. La Bête Vie setelah tahu semuanya segera bertukar dengan dia. Dan wanita ini adalah ibu Tan Tui Hoang nantinya. Haolan tak sejaga melihat Ratu Zina. Dia buru-buru keluar. Tapi sudah terlambat. Ratu mendengar bunyi di luar. Haolan dengan pintar berkata. Dia mengganggu Ratu dan sang putri curhat. Memang harus meninggal. Tapi Ratu sama sekali tidak percaya dia. Pada saat ini, selir raja memimpin orang untuk mengajak Ratu pergi lihat bulan. Haolan berkata Ratu tidak sehat sehingga tidak bertemu tamu. Tapi tampaknya selir sudah tahu apapun. Selalu mau masuk ke dalam untuk mengecek. Tapi Haolan mencegah di depan pintu. Menggunakan berbagai aturan untuk mencegah dia. Tapi dia masih mau ke dalam. Tiba-tiba pintu dibuka. Ratu tersenyum dan berkata dengan selir. Atau saya memimpin Anda ke dalam untuk mengecek. Haolan dipanggil ke dalam oleh Ratu. Pada saat ini dia hanya mau membunuh Haolan.
memberikan kain putih untuknya, mau menggunakannya untuk membunuh dia. Ketika Haolan hampir mati, tiba-tiba ada suara raja. Dayang-dayang buru-buru berhenti. Raja lihat Haolan berbaring di tanah, segera bertanya apa yang bersalah. Membuat ratu marah seperti ini. Haolan melihat ratu. Lalu dia berkata dia sudah memecahkan kalung yang ratu suka. Kematian juga benar. Mendengar Haolan berkata, ratu baru saja tidak khawatir lagi. Lalu raja memaafkan dia. Setelah raja meninggalkan, Haolan berlutut untuk berterima kasih kepada ratu. Kalau tadi Anda berkata salah, sekarang Anda sudah menjadi jezana. Wanita ini melempar hartanya ke tanah, lalu menamparkan ke wajah biksu. Difitnah dia telah melakukan kejahatan yang layak dihukum mati. Karena biksu sudah menyelamatkan dia. Dia adalah orang yang paling cantik di Korea, Queen Hoa. Bahkan raja juga tergencang karena kecantikannya. Tapi tidak lama kemudian, Queen Hoa hampir mati karena tidak cocok dengan cuaca dan makanan di sini. Untungnya dokter yang bagus hanya memberikan sebuah obat untuk dia sudah hidup kembali. Hari ini, Queen Hoa pergi ke toko dokter. Melihat dokter sedang memberikan obat untuk Dayang, dia mengambil 2 mangkuk obat dan mengendusnya. Menemukan obat ini mirip seperti obat yang dia minum. Kemudian dokter menyuruh penyakit keduanya yang sama. Dia hanya membiarkan dia minum obat yang tersisa dari Queen Hoa. Hal ini membuat dia marah. Barang orang lain tidak pantas untuk disentuh. Setelah berkata segera membiarkan bawahan menyeret Dayang itu keluar untuk memukul sampai mati. Dokter merasa dia tidak terlalu berlebihan. Ibu Han, dia hanya Dayang. Berdasarkan apa yang ibu melakukan itu. Melakukan itu. Saya keras kepala, apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Mendengar Queen Hoa berkata seperti itu, dokter segera mau meninggalkan. Tapi dicegah oleh Dayang. Queen Hoa segera menemparnya. Dan dengan sengaja menjatuhkan gelang permatanya. Lalu menyalahkan dokter. Tidak lama kemudian, Haolan menerima berita. Dia memegang kotak nasi dan pergi ke penjara. Prajurit mau mengecek. Mau muntah. Apa yang berbau seperti itu? Setelah masuk penjara Haolan mengeluarkan kotak nasi. Meskipun sangat berbau, tapi dokter masih mencicipinya. Tak duga makanan ini sangat enak. Ternyata inilah tahu busuk. Tiba-tiba pintu dibuka. Queen Hoa datang ke sini untuk mengganggu. Kali ini dia membidik Haolan. Wanita ini menginjak pecahan kaca tapi tidak sakit. Sebaliknya merasa sangat nyaman. Karena dia melihat penampilan sakit raja sehingga sangat puas. Raja buru-buru memeluk dia. Berkata jangan menganiaya diri sendiri. Orang sakit adalah raja. Tapi raja lupa tujuannya datang ke sini. Tadi, karena dokter menyelamatkan dia tapi dia mau menggunakan dendam untuk membalas kasih. Tapi dia mau memukul Haolan. Karena memukul orang yang lawan memperhatikan akan membuat lawan lebih sakit. Queen Hoa menikmati. Melihat Haolan dipukul, dokter tidak nyaman. Jangan pukul lagi. Semuanya kesalahan saya. Ketika saya mau mendengar Anda tidak berkata. Sekarang Anda mau berkata. Saya tidak mau mendengar lagi. Monster. Melihat percandaan baru mulai saja. ด้วยการช่วยเหลือของเฮเลน Tampaknya memukul dia lebih tertarik daripada Anda. Untungnya Doan Dienhan muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Haolan. Dan memperingati dia orang milik ratu. Mungkinkah Anda tidak takut ratu akan memarahi? Tapi Queen Hoa tidak takut. Raja mau mengambil bintang di langit untuk dia. Apa yang ratu itu? Melihat bahwa dia tidak kuat, dia berubah menjadi lembut. Segera berkata ibunya juga orang Korea. Menghormati orang yang dicintai, Queen Hoa memaafkan Haolan. Tapi dia tidak mau lewati dokter. Tapi dokter menunjukkan pikirannya. Dia akan tidak menyembuhkan dia lagi. Kecuali dia berlutut dan mengemisnya. Dengan cepat raja sudah tahu berita ini. Dia mau memarahi Queen Hoa. Tapi baru saja datang sudah dikalahkan olehnya. Tidak hanya tidak memarahi tetapi juga sakit untuknya.
Juga dilakukan untuk memecahkan vas untuk membuat Queen Hoa bahagia. Tapi tiba-tiba dia muntah darah. Pingsan selama beberapa hari tanpa bangun. Bagaimana dia meminta dokter untuk menyelamatkannya? Kakak laki-laki mengambil busur dan anak panah dari tangan kakaknya. Berkata inilah miliknya. Dayang itu buru-buru menjelaskan bahwa mungkin kedua busur dan anak panah itu sama. Tapi bocah berkata adiknya sudah mencuri. Dan memarahi bahwa adik tidak ada siapapun mengajar. Adik mau mengambilkan panah itu. Dan berteriak bahwa kakaknya sudah merebut bendanya. Kakak marah segera mendorong dia jatuh. Cara ini sudah dilihat oleh ibu raja. Melihat Doan Chin memukul adiknya. Tidak tahu apapun sudah memarahi. Dan paksa dia untuk menyerah pada saudaranya. Tapi Dian Chin berkata dengan keras. Semua negara lebih lemah daripada negara Tan. Mengapa Dai Tan tidak menyerah pada mereka? Pada saat ini ibu di samping berkata. Di usia yang begitu muda, dia berpikir begitu salah. Doan Chin marah sehingga melempar panahan. Milik saya adalah milik saya. Siapa yang berani merampok akan sama dengan panahan ini. Ibu raja mengeluarkan papan bambu dan mau mengajar Doan Chin. Untungnya Haolan muncul tepat waktu. Doan Chin buru-buru melari ke samping ibunya. Tapi Haolan memarahinya. Menyuruh dia berlutut dan mengakui kesalahan. Lalu memegang papan bambu mau memukul dia. Tapi Doan Chin tidak mengakui kesalahan. Bahkan jika pantatnya dipukul sampai mekar, dia tidak akan berlutut. Kemudian dia memarahi lalu melari. Tiba-tiba Haolan meminjam bros mutiara ibu raja. Kasim di sampingnya buru-buru menyela. Itulah benda yang ibu raja paling suka, bagaimana bisa meminjamkan? Haolan dengan sombong berkata kepada mereka. Hanya perlu benda yang dia suka. Akan merebut dengan semua cara. Apalagi itu anaknya. Dia Megajar putra seperti ini? Doan Chin tidak paham. Jelas bahwa dia tidak salah. Mengapa ibunya memarahi? Pada saat ini ada seorang datang. Beberapa kata sudah membuat Doan Chin senang kembali. Anda juga patuh. Apa nama Anda? Saya. Trie Chao.